Shalom sobat terkasih, kita jumpa lagi melalui online untuk ibadah kita di minggu ketiga ini. Mari kita tetap bersuka cita memuliakan Tuhan, sebab Allah itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali katakan bersama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi bersama-sama, Yesus. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara juga menyaksikan di rumah masing-masing. Kita tetap bersuka cita apapun yang boleh terjadi. Kita percaya Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Amin. Sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik dan sangat-sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh tetap melakukan ibadah kami secara online Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi yang indah ini Bapa. Segenap hati kami, jiwa kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Roh Kudus Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan setiap kami mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali,
besar. Katakan sekali bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali bersama-sama kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi
Terima kasih Kau Bapa yang baik. Terpujilah Kau Yesus. Engkau kekuatanku Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau melingkupi setiap kami. Dan apapun yang boleh terjadi Bapa, kami mohon katakan kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan pada Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali bersama-sama katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku bersuka cita oleh karena-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jiwaku puas bersama-Mu. Ku hanya menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku meninggikan nama-Mu.
ini hidupku Tuhan Yesus. Biar hidup kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami. Haleluya. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang setia beribadah, apa kabar Bapak Ibu? Sudah kurang lebih 1 bulan kita mayoritas berkegiatan di rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, ibadah juga dilakukan dari rumah, terkecuali orang-orang tertentu karena pekerjaan dan tugas, tentu mereka keluar rumah. Apapun yang terjadi selama social distancing ini, tetaplah bersukacita. Amin Bapak Ibu, tetap bersukacita. Barangkali keadaan ini tidak akan segera berubah dalam waktu cepat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dalam keluh kesah, dalam persungut-sungutan, apalagi dalam kesedihan yang seolah-olah tiada harapan. Tuhan tetap bekerja atas segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Ada amin Bapak Ibu? Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, bahkan memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai kurban penebus bagi keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau di siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah naikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu berkenan dan menjadi ukupan yang wangi, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami yang mendengarkannya ataupun mengaksesnya melalui channel ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ini khotbah kali ini adalah lanjutan dari khotbah saya tanggal 5 bulan April yang lalu, yang terambil dari khotbah di bukit, pengajaran Tuhan Yesus dicatat di Matius pasal 5. Yang lalu saya sudah ajarkan, saya sudah ajak kita menggumuli tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan yang kedua berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Seri kedua ini saya akan menyampaikan pengajaran dari lanjutannya, yaitu di ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Janjinya adalah karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, program daripada Tuhan Yesus berbahagia itu bukan bicara berbahagia kelak di kerajaan sorga, di langit baru bumi baru. Di sana sudah pasti kebahagiaan dan kebahagiaan yang sempurna. Tapi yang disebut berbahagialah orang yang lemah lembut, itu berlaku sekarang Bapak Ibu. Sekarang ketika kita di bumi ini. Sejak kapan itu? Sejak kita lahir baru, dosa kita sudah diselesaikan di kayu salib. Mestinya kita mempunyai kesempatan baru lagi menikmati rancangan Allah yang semula, hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan dimaksud sekarang, di sini, di mana kita berada, dalam situasi ini, termasuk ketika wabah corona melanda, mengubah banyak pola kehidupan kita, mengubah pola interaksi kita. Dalam keadaan itu pun firman ini berlaku, sebab firman Allah adalah kebenaran yang menetap, berlaku dalam segala perubahan apapun. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang kita dipanggil untuk berbahagia.
Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kita perlu menyelaraskan dulu, menyesuaikan dulu seperti memutar gelombang radio sampai benar-benar pas channelnya itu. Sebab ada suatu kenyataan upside down. Upside down itu bertolak belakang, jungkir balik. Yaitu antara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seringkali itu kontras begitu rupa, bertolak belakang dengan konsep yang ada di dunia ini, yang dianut banyak orang. Misalnya saja pada khotbah yang lalu, yang berbahagia menurut dunia adalah yang kaya. Yang berbahagia menurut dunia adalah yang sedang bersenang-senang. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Dan sekarang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Bukankah kalau kita boleh melihat secara sekilas, kalau seseorang lemah lembut mungkin juga akan ditipu-tipu orang, diperlakukan semena-mena, haknya mungkin tidak diberikan, orangnya mungkin disepelekan. Tapi kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, lemah lembut itulah sebuah sifat, sebuah karakter. Kelemah lembutan bukanlah suatu kelemahan. Kelemah lembutan bukan suatu kelemahan diri, justru kekuatan. Mengapa saya sebut demikian? Karena orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat. Hanya orang yang kuat yang dapat melakoni kelemah lembutan di tengah berbagai gejolak di sekitarnya. Saya ambil contoh untuk memudahkannya Bapak Ibu. Di sekitar mulut kita ini ada dua organ tubuh yang keras, yang satu lagi yang lembut. Yang keras itu adalah gigi, yang lembut itu adalah lidah. Bapak Ibu, saya sedikit berguyon saja. Kira-kira yang sering korban di antara keduanya, gigi atau lidah? Yang suka tergigit yang mana? Paham Bapak Ibu? Tapi saya mau tanya, kalau kita sudah tua, yang bertahan yang mana? Ada orang yang rontok lidahnya, yang rontok giginya, yang lemah lembut bertahan dan mencapai kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Juga perlu kita ketahui bahwa lemah lembut ini bukan soal kulit yang lembut, rambut yang lembut, tutur kata yang halus, walau itu adalah sebuah hal yang baik. Tapi lemah lembut yang dimaksud ini Bapak Ibu, bukannya tidak bisa bertindak secara tegas. Bukannya tidak mempunyai pendirian yang kokoh. Bukan juga orang yang lemah lembut tidak boleh marah. Ada satu pribadi di Alkitab yang diakui oleh Allah sebagai seorang pribadi yang sangat lemah lembut, yaitu Musa. Sangat lemah lembut. Namun kita tahu Musa juga pernah marah. Bagaimana dengan Yesus sendiri? Yesus sendiri pun pada hari-hari Paskah itu, pada hari Paskah sebelum hari penyaliban itu terjadi, Yesus juga marah di pelataran Bait Allah. Tetapi saudaraku yang dipercaya, yang saya kasihi, bahwa marah yang dimaksud dari orang lemah lembut bukanlah marah hendak mempermalukan, bukanlah marah yang kalap, melainkan marah dalam rangka berupaya menerangi orang, menyatakan yang benar adalah benar, menyatakan yang salah adalah salah. Dalam hal itu adalah sebuah kekuatan dari pribadi seseorang. Sebelum saya lanjut dengan pribadi yang lemah lembut Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberikan pemahaman saya, apa yang saya pahami tentang lawan kata daripada lemah lembut, yaitu keras hati. Bagaimana proses seseorang menjadi keras hati? Bengis gitu ya, kejam, keras, termasuk juga
tak mau dinasehati. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama, seseorang itu dari kelahiran itu bisa mempengaruhi. Terlahir dari orang tua yang keras hati. Bapak Ibu mesti tahu bahwa selama kita lockdown di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, istilah saya lockdown gunakan di situ, tersembunyi kita di sana, sebetulnya kita sudah dibentuk karakternya. Lingkungan kita adalah ibu kita, atau orang terdekat di luar rahim itu adalah keluarga yang ada di situ, sebab bisa juga nguping dari dalam rahim. Mereka membentuk kita kurang lebih 9 bulan itu dalam suatu lingkungan yang eksklusif. Bagaimana perangai orang tua kita itu, bagaimana tutur katanya, apa kecenderungan dan seleranya juga akan mempengaruhi bagaimana kecenderungan kita sebagai satu pribadi yang mandiri sesudah kelahiran nanti. Yang kedua Bapak Ibu, kekerasan hati seseorang itu juga tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Orang-orang di sekitar kita. Sesudah seseorang itu lahir, maka dia akan mempunyai lingkungan baru. Mungkin itu keluarga yang lebih luas, orang yang datang di rumahnya, termasuk juga teman sepermainannya nanti, atau istilahnya peer group, maupun lingkungan ketika sudah masuk di sekolah, mulai daripada PAUD sampai seterusnya. Bahkan juga lingkungan itu termasuk teman-temannya di gereja, pengasuh atau guru sekolah minggunya. Makin luaslah lingkungan itu, makin besar nanti dia mulai berkenalan dengan media. Itu pun adalah sebuah lingkungan yang mempengaruhi. Dan halayak ramai di dunia sekitarnya, itu turut memberikan kontribusi pembentukan karakter seseorang. Apakah kita harus menerima begitu saja faktor yang kita terima dari faktor keturunan orang tua kita dan faktor yang kita terima sebagai pengaruh dari lingkungan? Apakah itu kita terima jadi tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak demikian. Maka yang ketiga Bapak Ibu, seseorang bisa menjadi keras hati. Ingat, keras hati lawan lembut hati. Itulah karena faktor pilihan dirinya sendiri. Pilihan dia sendiri. Pada akhirnya karakter seseorang adalah ditentukan oleh akumulasi atau penjumlahan pilihan demi pilihan, keputusan demi keputusan yang diperbuat oleh orang itu terhadap faktor-faktor yang mendahului dia, yaitu dari keturunan maupun lingkungan dia. Kemudian yang menentukanlah dirinya sendiri. Firman Tuhan ada yang berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Harusnya berarti lingkungan yang baik harus memberikan hal yang baik, tapi juga tergantung orang itu. Betapapun baik lingkungannya, katakanlah seorang Fir'aun menerima atau pengaruh dari lingkungan yang positif, seorang Musa yang menyampaikan firman Allah dengan berwibawa. Namun Firaun justru mengeraskan hatinya. Artinya apa? Tergantung pilihan seseorang itu akan menjadi bagaimana karakter dia. Memang dipengaruhi oleh faktor keturunan, dipengaruhi faktor lingkungan, tapi kembali terakhir kepada diri sendiri. Maka tidak ada seorang pun yang berhak menyalahkan lingkungan, apalagi menyalahkan orang tuanya. Aku begini karena mereka. Tidak demikian. Pada akhirnya adalah kita sendiri yang menentukan pilihan apa yang kita buat dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman tadi berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa arti memiliki bumi? Apa artinya memiliki bumi? Bapak Ibu, memiliki bumi di situ bukan berarti karena kita lemah lembut maka kemudian kita akan mendapatkan lahan yang luas, sebuah pulau, sertifikatnya atas nama kita, apalagi sebuah benua. Tidak begitu. Kalau begitu nanti akan kekurangan pulau di muka bumi ini.
Yang dimaksud dengan memiliki bumi di situ adalah bahwa kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang berkualitas itu bagaimana? Itulah kata Tuhan Yesus, berbahagialah. 10 kali diulangi berbahagialah. Dalam bahasa Yunani makarios, itulah kehidupan yang berkualitas. Jadi orang yang menikmati kehidupan berkualitas di muka bumi, artinya sama dengan memiliki bumi, adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembutlah yang berhak menikmati kehidupan dengan bahagia di muka bumi ini. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan memiliki bumi seolah-olah bumi ini tempat kediaman kita yang permanen. Tidak juga. Sebab di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 10 di situ dinubuatkan suatu hari kelak langit dan bumi ini akan hancur meleleh oleh api yang sangat dahsyat. Bukan berarti bumi ini tempat yang permanen, lalu supaya kita memperoleh bumi ini secara permanen kita harus lemah lembut. Tidak demikian. Bumi ini adalah tempat yang sementara. Tetapi ketika dunia ini bergejolak dan kita ada di tengah-tengahnya, kalau kita mau menjadi seorang bahagia, maka resepnya adalah haruslah kita menjadi seorang yang lemah lembut. Amin saudaraku, lemah lembut. Bayangkan kalau hati keras saudaraku. Saudara mungkin memotong ayam sebelum akan digoreng atau direbus begitu. Coba perhatikan hatinya ayam. Apakah hatinya itu keras bagi batu? Tidak. Kalau hati keras saudaraku, secara fisik pun dia akan mendatangkan banyak beban kehidupan. Jadi hati secara fisik, demikian juga hati secara spiritual, secara batinnya, haruslah kepada rancangan Allah, yaitu lemah lembut. Katakan sama-sama, saya mau lemah lembut. Amin. Seperti apakah orang yang lemah lembut itu? Tadi saya katakan bukan kulitnya, bukan juga yang lemah lembut itu haruslah tidak ada kumisnya gitu ya. Jadi gimana nanti kalau orang terlahir kumisnya kayak sapu lidi gitu? Apakah orang itu tidak bisa lemah lembut? Bukan soal tampilan fisik. Ini soal performance yang di dalam. Orang yang lemah lembut Bapak Ibu menurut saya pertama adalah orang itu rela diperlakukan tidak adil. Saya ulangi. Yang lemah lembut adalah orang yang rela diperlakukan tidak adil. Wah, apa ini ajarannya? Bukankah Yesus mengajarkan dan menunjukkan keberpihakan dia kepada orang diperlakukan tidak adil? Artinya dia adalah pembela keadilan. Lalu sekarang hamba Tuhan ini mengajarkan berbahagialah orang yang rela diperlakukan tidak adil. Apakah kita mesti diam saja ketika kita diperlakukan semena-mena? Tidak, saudaraku. Itu bukan karakter yang lemah lembut. Bukan kita rela saja begitu diperlakukan tidak adil. Yesus yang mengajarkan suatu hukum, apabila engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Saudaraku, jangan salah paham. Coba kita lihat Yohanes 18 ayat 23. Yohanes 18 ayat 23. Yohanes 18 ayat 23, saudaraku, demikian katanya di sana. Tuhan Yesus berkata di sana dengan tegas sesudah menghadapi dakwaan-dakwaan itu, yaitu demikian katanya. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tegas. Tunjukkan. Buktikan mana salahnya. Kemudian dia katakan, tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Hari-hari yang lalu dia berkhotbah, kalau ditampar pipi kiri, beri juga pipi kanan. Tapi ketika ditampar, Yesus juga membela dirinya, membela kebenarannya. Apa salahku? Dan kamu tidak bisa membuktikan salahku. Kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Tetapi saudaraku, sekalipun kita sudah menyatakan membela kebenaran kita, membuktikan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta yang bisa kita tunjukkan,
Sekalipun semuanya sudah terang benderang kita tidak bersalah, namun tetap dilanjutkan perlakuan tidak adil, disitulah letak kita dibentuk menjadi seorang yang lemah lembut. Amin. Amin. Rela. Ikhlas. Dia tidak bertahan untuk konfrontasi terus sampai menang-menangan di dalam suatu hal itu. Saudaraku, rela diperlakukan tidak adil, ada ketegasan. Tapi dalam ketegasan kita menyatakan yang benar, tetap dilanjutkan aniaya. Perlakuan tidak adil, perlakuan tidak terhormat itu, disitulah karakter ilahi keluar dari diri kita. Kita rela, kita tidak menang-menangan di situ. Karena kita tahu apa yang disediakan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang direbut orang dari tanganku. Katakan amin, saudaraku. Pembelaku adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang lemah lembut, ingat yang lemah lembut itu hatinya, bukan kulitnya. Dibangun ketika situasi-situasi yang terbalik muncul. Yaitu ketika kita tadi diperlakukan tidak adil, atau kita diperlukan hanya kalau ada butuhnya saja, atau mungkin kita diperlakukan sedemikian bejat, sedemikian keji begitu. Dalam hal itu, dalam situasi itulah Tuhan merendah, membangun suatu karakter ilahi di dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun situasinya kita, bagaimana kita berada di sebuah lingkungan, termasuk juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama ini, adalah kesempatan bagi kita untuk memekarkan kelemah lembutan di dalam diri kita. Ikhlas, rela. Bukan kita tidak bisa terus mati-matian membela kebenaran kita, tapi kadang-kadang kita mengalah. Orang mengalah bukanlah orang yang kalah. Yang setuju jempolnya dong. Amin, saudaraku. Haleluya. Rela diperlakukan tidak adil itu terkait dengan firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita 1 Petrus 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai orang benar maksudnya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, maka janganlah kita malu, melainkan hendaklah kita memuliakan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Diperlakukan tidak adil memang mungkin pada waktunya tidak menyenangkan, tapi buahnya itu menyenangkan, saudaraku. Hasil yang ditimbulkannya itu manis. Kita coba hubungkan dengan 1 Petrus 3 ayat 3. Tulisan Petrus ini luar biasa. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, jangan secara penampilan luar, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Jangan itu perhiasan kita. Bahkan kitab Amsal memberikan suatu nasihat bijak, kebenaran yang sudah terbukti di lapangan. Bunyinya adalah kemolekan adalah bohong. Kemolekan kan bagian fisik luarnya itu adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Artinya tidak permanen yang bagian luar itu. Itu cuman casing. Yang terlebih penting adalah konten manusia batiniah kami. Sekalipun tubuh kami hari demi hari semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui Allah sehari demi sehari. Itulah perhiasan kita terletak di dalam, saudaraku. Coba kita lanjutkan ayat berikutnya, 1 Petrus 3 tadi, ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa,
yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah yang di dalam. Memang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi manusia melihat hati. Perhiasan di dalam dari roh yang lemah lembut itu disebut berharga di mata Allah. Itu penting akan diperhatikan oleh Allah. Dicarinya di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perlakuan tidak adil yang mungkin saudara alami, apapun itu bentuknya, bisa juga di tengah keluarga, bisa juga di tengah pekerjaan, atau bisa juga kehadiran kita di tengah dunia sosial, katakanlah interaksi di luar secara lebih luas, atau mungkin apapun yang sedang terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan dunia yang kadangkala pahit dan menyakitkan. Itu adalah suatu kesempatan yang baik supaya kita dibentuk dan diproses pribadi yang lemah lembut, rendah hati. Itu setara dengan lemah lembut, merendahkan diri. Orang lemah lembut itulah orang rendah hati, bukan orang yang minder ya, rendah diri bukan, rendah hati. Dibentuk kita di situ. Saya mau katakan Bapak Ibu, proses pembentukan memang tidak enak, tetapi hasilnya pasti lezat, pasti nikmat. Katakan amin saudaraku. Kita tidak perhatikan yang keadaan sesaat loh. Kita hidup ini bukan hanya detik ini. Kita harus pikirkan juga bagaimana efeknya ke depan sana Bapak Ibu. Saudaraku, rela hati yang kedua adalah rela ditegur. Ini adalah karakter daripada seorang yang lemah lembut. Pertama tadi adalah rela diperlakukan tidak adil, udah bela keadilan tetap diperlakukan, ikhlas saja. Yang kedua ini rela ditegur. Sesungguhnya teguran itu adalah sebuah berkat, katakan amin. Teguran adalah sebuah berkat. Orang yang keras hati, dia punya mental block, menolak teguran tadi. Dengan cara itu sebetulnya mereka sedang menjauh dari kebahagiaan itu, menjauhi makarios. Orang menolak teguran, menolak nasihat adalah orang bersengaja tidak ingin menikmati kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca beberapa ayat saudaraku. Amsal 13 ayat 1. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak, ini anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saudaraku, anak yang bijak itu menerima nasihat, menerima teguran. Sedangkan orang keras hati menolak. Bahkan teguran yang tegas pun ditangkis. Itu orang sedang mengeraskan hati. Ayat yang kedua coba kita lihat Amsal yang lain, Amsal 15. Amsal 15 ayat yang ke-5 demikian. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Ini lagi-lagi nih bodoh ini. Menolak. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi orang menerima teguran adalah bijak. Orang menolak teguran bodoh. Bodoh di situ bukan bodoh matematika, enggak pintar berhitung, enggak. Bisa jadi dia jago kali berhitungnya. Tetapi bodoh di situ adalah tidak mengerti jalan yang sebenarnya supaya dia mengecap makarios atau kebahagiaan itu. Jalan ke sana Bapak Ibu, jalan lemah lembut. Jalan ke sana Bapak Ibu adalah seperti orang miskin di hadapan Allah. Jalan ke sana Bapak Ibu adalah seperti seorang yang berduka. Berduka karena bertobat, karena mereka akan dihiburkan. Memang bertolak belakang dari ajaran dunia. Tapi inilah jalan yang sebenarnya memberikan kepada kita kehidupan yang kebahagiaan. Apapun situasi di sekitar dan di luar kita. Amin saudaraku. Haleluya. Satu ayat lagi kita baca beberapa ayat ya Bapak Ibu ya. Amsal 12 ayat 15. Dikatakan Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Menurut dia udah benar dia. Gak perlu ditegur lagi. Gak perlu dikasih masukan lagi. Udah lurus menurut dia. Tetapi siapa mendengarkan nasihat bijak. Banyak sekali kitab Amsal menyebut
Orang yang bijak itu open terhadap nasihat, open bahkan terhadap kritik. Terserah motivasi orang menegur kita apa, tapi teguran pada akhirnya baik bagi kita. Bahkan dalam dunia ini dikenal sebuah istilah, dengarkanlah musuhmu sebab dia memberitahu kesalahanmu. Bahkan itu pun baik Bapak Ibu. Orang membenci kita, orang memata-matai kita, bisa memberitahu kesalahan kita. Melalui mereka pun, kalau kita mempunyai antena yang benar, kita menerimanya sebuah berkat bagi kita. Amin saudaraku. Orang berbahagia adalah orang yang rela ditegur. Relakan dirimu ditegur. Relakan dirimu dibentuk. Kita tidak bisa membentuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa matang rohani dari diri kita sendiri. Perlu orang-orang sekitar kita. Ada orang tua kita. Ada guru kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang menegur kita. Ada orang-orang lebih berpengalaman dari kita. Bahkan hamba Tuhan sendiri pun harus menjadi orang terdepan. Rela ditegur. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Yang ketiga. Seperti apakah orang yang lemah lembut? Yang pertama tadi rela diperlakukan tidak adil. Yang kedua rela ditegur. Yang ketiga rela menerima orang lain apa adanya. Saya ulangi, rela menerima orang lain apa adanya. Saudaraku, banyak orang sukar menerima orang lain apa adanya. Banyak orang sukar. Yang mudah bagi dia menerima orang lain ada apanya. Kan sedikit mirip kalimat itu. Apa adanya dengan ada apanya. Kalau ada apanya, oh ada bawaannya. Ada keuntungan bagi saya, itu mudah kita menerima itu. Tapi menerima orang yang tidak menguntungkan bagi kita, yang mungkin juga menjadi beban bagi kita, yang mungkin juga tidak punya potensi untuk membalas kebaikan itu kepada kita. Nah, kita rela menerima dia apa adanya. Anggota keluarga kita terima apa adanya. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Kalau mau lahir lagi anak keempat, jangan kecewa hatimu kalau lahir juga perempuan. Amin. Terima apa adanya. Jangan kalau cantik anak itu lahir, wah ini anakku ini cantik, cantik, cantik. Kalau hidungnya pesek, anak siapa ini? Anak siapa ini? Jangan begitu saudaraku. Terima orang lain apa adanya, dalam plus minusnya, kelebihannya maupun kekurangannya. Kalau kita hanya menerima orang kelebihannya, enggak ada pula orang seperti itu. Sama-sama katakan, belum ada orangnya. Tidak akan pernah ada orangnya. Kecuali Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia sempurna adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rela menerima orang lain apa adanya. Kita baca satu ayat, 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Saudaraku, di sini Paulus berbicara tentang mengenai keadaan dunia di akhir zaman. Lalu di pasal 3 bagian yang kedua ini, keadaan manusia akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yang lain tidak saya kupas. Ini yang saya soroti. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini hambatan untuk menerima orang lain. Sebab fokusnya adalah dirinya sendiri. Pusat perhatiannya adalah segala-galanya. Melulu tentang dirinya sendiri. Sehingga tidak punya kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Menolong orang lain. Memberi bagi orang lain. Keputusan dia semua hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Self love. Cinta kepada diri sendiri. Ini aneh. Mungkin tidak ada orang secara belak-belakan berkata aku mencintai diriku sendiri. I love myself. Mungkin dia tidak berkata begitu. Tapi dari cara hidupnya akan kelihatan roh yang menguasai dia adalah suatu roh akhir zaman, yaitu self love, mencintai dirinya sendiri. Walau dia berkata aku mengasihimu, itu pun dalam rangka mengasihi dirinya sendiri.
Ku kasihi kau supaya kau membalas kasihku. Ku beri kau supaya kau memberi kepadaku. Ku tuliskan sesuatu yang baik bagimu supaya kau paling tidak memberikan jempol dan like kepadaku. Pada akhirnya untuk mendapatkan sesuatu. Akhir zaman berpusat kepada diri sendiri. Saya mau kita di tengah-tengah wabah corona ini dan rentetannya resesi ekonomi, jangan kita dipaksa oleh keadaan menjadi seorang yang berpusat pada diri sendiri. Amin. Doa kita juga untuk orang lain. Berkat yang ada pada kita juga kalau ada bisa dibagi kepada orang lain. Jangan mencintai diri sendiri. Sebab mencintai diri sendiri banyak faktor yang membuat itu. Bukan hanya faktor kelahiran, faktor lingkungan juga. Faktor keadaan. Tapi kembali tergantung respon kita. Keputusan yang akan kita ambil di tengah keadaan itu. Bahwa kita harus melawan arus akhir zaman itu. Kita tidak boleh mengasihi diri sendiri. Sebab Kristus telah memberikan perintah. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Katakan amin. Jadi kita mengasihi diri kita juga mengasihi orang lain. Enggak boleh berhenti pada diri sendiri. Itulah sebuah pengingkaran atas kasih. Itu pengingkaran sebuah cinta. Itu cinta bohong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika diusut sebetulnya, diusut, ditelisik gitu ya. Kenapa sih seseorang itu kok mencintai dirinya sendiri? Sehingga tidak mempunyai kesempatan atau mau mengasihi orang lain, menerima orang lain apa adanya. Sebenarnya kalau diusut, sebetulnya orang tidak menerima orang lain apa adanya, sebetulnya dia sedang tekor dengan harga diri juga. Orang yang minus itu, orang yang minus kasih. Saudara, kita hanya bisa memberi yang ada pada kita. Enggak mungkin kita memberi yang tidak ada pada kita. Katakanlah sekarang, saya bisa memberikan misalnya kepada anak saya uang rupiah. Tapi kalau anak saya minta uang dolar, enggak ada pada saya. Enggak mungkin saya berikan itu. Hanya kita bisa memberi apa yang ada pada kita. Jadi kalau orang itu tidak memberikan kasih kepada sesamanya, memang tidak ada stoknya. Defisit dia. Minus. Apa artinya? Orang yang tidak menerima orang lain apa adanya, sebenarnya tidak juga menerima dirinya sendiri. Tidak puas dengan dirinya sendiri. Belum bahagia. Belum surplus bahagianya. Masih memikirkan untuk diri sendiri, mengisi kekosongan dirinya sendiri terus. Sehingga tidak punya kesempatan untuk berbagi kepada orang yang di luar dirinya. Saudaraku, hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat jelas bagi kita, saudaraku. Sangat jelas. Sebab Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu seperti segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Hukum yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama. Boleh dibilang itulah kesimpulan dari hukum Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rela menerima orang lain apa adanya adalah resep, adalah jalan mutlak supaya kita mengalami kebahagiaan di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin bahagia orang yang hidup sendiri. Orang egois, tak usah kita larang, tak mungkin dia bahagia. Kenapa? Firman Tuhan yang tidak dapat kita elak. Telah sejak semula Allah bersabda, memberikan desain bagi kehidupan manusia, ialah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Anda bisa hidup seorang diri saja, bisa. Tidak baik, tidak bahagia, tidak berkualitas. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus menerima orang lain apa adanya, plus minusnya, kekurangan-kekurangannya sekaligus. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya harus diajari menerima orang lain apa adanya, apakah aku harus berdiam saja kalau orang lain menipuku, kalau orang lain membohongiku, kalau orang lain selalu kerjanya hanya menyusahkanku, apakah aku harus terima saja begitu? Tidak. Saya katakan orang lemah lembut adalah orang yang kuat, berani berkata ya adalah ya, tidak adalah tidak.
Orang kuat itu mempunyai kekuatan untuk berkata ya adalah ya, tidak adalah tidak, benar adalah benar, salah adalah salah. Jadi kalau kita menerima orang lain apa adanya, bukan kita diam saja. Kalau sesuatu harus diluruskan, luruskan. Kalau sesuatu harus diubah, berikan nasihat untuk mengubah. Namun, sekalipun sudah dinasehati, sekalipun sudah didorong, orang itu tidak bisa berubah dan tidak mau berubah, tetaplah terima dia sebagai manusia yang dikirim Allah berada di sekitarmu. Katakan amin, saudaraku. Mengasihi orang lain, menerima orang lain apa adanya. Saya tiba pada bagian akhir dari khotbah ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketegasan kita menegakkan yang benar, lalu tetap saja kita diperlakukan tidak adil. Teguran kita dibantah dan diblok. Atau mungkin orang yang kita terima apa adanya malah melunjak. Tetaplah kita menjadi seorang rendah hati. Jangan keadaan itu mengubah kita. Sebab bagaimana seorang yang keras hati tadi, faktor lingkungan antara lain. Bagaimana itu mekanismenya? Ada orang yang berlaku tidak adil. Dan karena dia tidak adil, kita balas menjadi tidak adil juga. Pembalasan kita ini telah menyatakan kita sama dengan dia. Kita tegur seseorang, tidak terima dia, tidak mau dia, lalu kita juga akan membalas dengan cara kita sendiri. Kita menjadi sama bodohnya dengan dia. Kita menerima orang lain apa adanya, orang itu tidak merubah, lalu kita singkirkan, eliminasi dia. Kita sudah sama juga bodohnya dengan dia. Jadi dalam keadaan apapun, relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang lemah lembut. Sebab kelemah lembutanlah jalan memberikan kepada kita kebahagiaan. Amin. Mungkin orang dunia akan salah paham dengan kelemah lembutan kita, tetapi Allah pasti tidak salah dengan firman-Nya. Tuhan Yesus mempertanggungjawabkan nasihatnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan marilah kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat sabda-Mu telah kami dengarkan, firman-Mu telah kami dengarkan, memasuki hidup kami, memasuki hati kami. Kiranya firman-Mu itu mengubahkan hidup kami, menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah itu Tuhan akan menjadi pedoman, penuntun bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau di masa-masa yang lalu kami adalah seorang yang keras hati, seorang yang keras. Mari Tuhan Engkau bermurah hati kepada kami, Engkau ampuni dan kuduskan kami. Dan kiranya Tuhan tangan-Mu bekerja di dalam hidup kami, mengubahkan kami menjadi seorang yang lemah lembut, supaya kami memperoleh kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati tatkala kami hidup di tengah dunia ini. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kami rindu bangsa kami, Indonesia, dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan Yesus sanggup melakukannya Bapa. Kami percayakan Tuhan Yesus ada di Indonesia. Kami bawa doa kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kau
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi kita ingat pujian ini dari awal bersama-sama. Ini doa kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi-Mu Indonesia. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu diberkati dengan pujian dan diberkati dengan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, kami bersyukur bahwa Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, khususnya jemaat di GPI Apia Setiabudi dan GPI Tanjung Merawa dan di GPI-GPI lainnya yang mengikuti program siaran ini. Baik itu GPI di Cemara, di Stabat, dan juga para pemirsa lainnya, sahabat-sahabat pendengar yang ada di rumah, semuanya. Kami berterima kasih bahwa Bapak Ibu dikuatkan melalui siaran ini, dan kami percaya Bapak Ibu yang menyukai dan mengikuti terus acara ini. Setiap minggu pukul 8, Bapak Ibu boleh mengikutinya, dan siaran ini untuk menunjukkan kesetiaan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mendukung siaran ini, tolong Bapak Ibu subscribe. Biar kami tahu subscribe Bapak Ibu membuat kami mengerti dan tahu bahwa siaran ini dapat mendukung dan menguatkan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan tim Gembala pukul 8 akan datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara pemirsa sekalian, tunggu kehadirannya minggu depan. Dan sebentar kita akan berdoa untuk syafaat untuk masalah yang kita hadapi, yaitu kita
berperang terus melawan corona, dan kita yakin Bapak Ibu semua akan dikuatkan oleh Tuhan, dan melalui doa Bapak Ibu sekalian dan juga sikap Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terus menjaga diri, tidak bersosialisasi terlalu banyak di luar, Bapak Ibu akan memenangkan peperangan ini. Supaya Bapak Ibu ketahui, hari ini sudah sampai 5.000 lebih yang terserang penyakit corona, dan yang sembuh lebih banyak. Tapi saya dan semua kita tidak berharap ini bertambah. Itu semua bisa terjadi kalau Bapak Ibu semua saling berperang, kita menjaga. Dan sayangilah keluarga, sayangilah anak istri, cucu, orang tua, kakek nenek. Semuanya tergantung daripada sikap kita. Untuk itu mari kita ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami hari ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau kami juga terus boleh melawan penyakit corona ini Tuhan. Tuhan, ajarkan kami terus setia. Kami belajar Tuhan terus menahan diri. Kami menjaga jarak. Kami mencuci tangan. Kami memakai masker dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah melalui ini semua, Tuhan, badai ini boleh berlalu. Tuhan, kami percaya pemerintahan kami Tuhan, Engkau lindungi. Dari mulai presiden kami, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, sampai pemimpin di desa. Tuhan, demikian juga para aparat, demikian juga tentara, demikian juga Tuhan yang sekarang berperang di garis depan. Para dokter-dokter, para perawat, dan semua petugas medis. Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, agar mereka tidak terserang daripada virus-virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Selain kami sekarang mengalami krisis virus, kami juga mengalami krisis ekonomi Tuhan, di mana banyak di antara kami Tuhan, baik itu sopir taksi, baik itu sopir ojol, baik itu pegawai-pegawai yang dirumahkan, baik itu juga pelayan-pelayan Tuhan yang juga merasa kesusahan Tuhan dengan krisis ekonomi ini. Tuhan tolong, biar Tuhan menggerakkan pemerintah, memberikan bantuan Tuhan kepada kami semua. Demikian juga dengan para dermawan, Engkau kirimkan Tuhan untuk memberikan bantuan buat kami semua Tuhan yang mengalami krisis. Tuhan tolong, biar bangsa negara kami boleh bangkit kembali Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, kami sehati dan sepakat di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit corona ini kami usir keluar dari negara kami. Semua dimatikan virus-virus ini. Di dalam nama Yesus semua krisis-krisis ekonomi dihancurkan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertahta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain Tuhan. Tuhan, tidak terhitung negara yang maju sekalipun seperti Amerika, seperti negara RRC, negara Rusia, sekalipun negara tetangga-tetangga kami, baik itu negara Malaysia, baik itu negara Singapura, Korea. Tuhan, semuanya mengalami kena serangan virus corona. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, singkirkan semua Tuhan. Di seluruh dunia ini Tuhan, kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Biarlah Tuhan semua bangsa boleh memuji, memuliakan Engkau. Melalui virus corona ini Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk boleh beristirahat di rumah, untuk kami boleh merenungkan, untuk kami boleh mengenal Tuhan, dan kami juga boleh mengenal keluarga kami Tuhan. Tuhan, biarlah rasa syukur dan puji kami hanya kami panjatkan kehadiran-Mu. Berikan kami kekuatan dan pertolongan Tuhan, dan kami terima semua pertolongan dan perlindungan Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Dan kita akan terlebih dahulu juga menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu dan murid-muridnya masa kini dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Sebelum kita tutup, siapkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan Allah kita. Dialah sumber segala berkat, sumber segala kebaikan bagi kita. Kalau tidak berhalangan, tidak keberatan, angkat dan tadahkanlah kedua tanganmu dan sambutlah berkatnya turun atasmu. Tuhan Allah memberkati engkau, menolong engkau di masa susahmu, dan membimbing engkau ke mata air yang tenang, di mana ada padang yang berumput hijau. Tuhan menolong kemanapun engkau bepergian, diutusnya malaikat menjaga mengawalmu, engkau tidak mengalami celaka, engkau tidak mengalami bahaya. Apapun yang kau kerjakan, dari rumah atau beberapa orang masih tetap harus di luar rumah, di sana Tuhan memberkati buah tanganmu. Apa yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Engkau dan seisi rumahmu diberkatilah engkau mulai saat ini. Diangkatnya engkau naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan memberikan rahmatnya turun atasmu. Damai sejahtera dari Bapa Allah kita dan dari anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dan persekutuan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pada hari ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam berkat Tuhan turun atas tiap-tiap rumah kita dan di mana kita berada. Haleluya. Amin.